Saudara sekalian yang terkasih, harta dan kekayaan itu seringkali dianggap sebagai penghambat bagi orang masuk surga kalau kita membaca kutipan Injil tadi. Tetapi kan sebetulnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki harta apapun di dalam hidupnya. Itu yang membuat Petrus bingung. Kalau begitu berarti tidak ada orang yang bisa masuk surga. Karena bagi orang kaya begitu sulitnya. Bahkan dikatakan lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Saudara sekalian, kalau kekayaan atau harta itu jangan hanya dibayangkan uang, harta benda dan sebagainya. Tetapi harta dan kekayaan ini termasuk juga kemampuan pikir kita, otak kita, kemudian juga tubuh kita dengan segala kelengkapannya, dan macam-macam hal lain yang ada pada diri kita. Itulah harta kekayaan kita. Jadi kita pasti punya harta kekayaan, entah itu berupa kepandaian kita, tubuh kita yang lengkap dan sebagainya. Sebetulnya bukan soal harta kekayaan itu yang menjadi penghambat. Sebagai bendanya itu ya netral-netral saja sebetulnya. Tidak bisa menjadi penghambat atau pendukung. Tetapi yang menjadi perlu kita perhatikan itu adalah bagaimana harta kekayaan kita itu disikapi. Memang ada banyak yang hanya berpikir bagaimana kekayaan harta kita termasuk kepandaian kita itu kita dapatkan dan kita gunakan. Apakah didapatkan dengan cara yang baik dan digunakan untuk sesuatu yang baik? Tapi sebetulnya bukan, tidak cukup hanya dua hal itu. Karena kalau kita lihat bacaan-bacaan hari ini, kita akan juga akan diajak melihat bagaimana kekayaan kita apapun itu digunakan dan disikapi dengan baik. Apakah bisa membantu orang lain atau tidak? Itu hanya sebagian. Tapi kita lihat, bukan itu persoalannya. Cara menyikapi yang dimaksud adalah sebagaimana dikatakan dalam bacaan pertama. Nanti dalam bacaan pertama dari kitab Nubuat Yehezkiel, di sana digambarkan dengan jelas kritikan Allah kepada Raja Tirus yang menyombongkan diri dan menganggap dirinya setara dengan Allah, seperti Allah. Dikatakan di sana, Raja Tirus itu menjadi sombong karena hikmatnya dikatakan melebihi hikmat Daniel. Karena begitu hikmatnya begitu tinggi, kebijaksanaannya begitu tinggi, sehingga tidak ada rahasia yang tersembunyi bagi dia. Ini kan sebuah kekayaan juga. Hikmat yang begitu luar biasa itu sebuah kekayaan. Tetapi persoalannya, dengan hikmat dan pengertian yang luar biasa itu, dia memperoleh kekayaan. Sampai di situ masih belum masalah. Dan karena itu ia sangat pandai berdagang, ia memperbanyak kekayaan. Dan disitulah dia mulai membangun kesombongan. Jadi soal kepandaiannya, hikmatnya sebagai sebuah kekayaan tidak masalah. Dia menumbuhkan kekayaan belum masalah. Jadi masalah ketika di situ dia mulai membangun kesombongannya, merasa diri sama sejajar dengan Allah. Oleh sebab itu, bacaan Injil Yesus itu sebetulnya bukan pertama-tama mengkritik kekayaan atau hartanya, yang tadi saya katakan bisa berupa materi, juga bisa kemampuan otak, kepandaian, keindahan tubuh dan sebagainya. Bukan itu. Sebagai sebuah benda, dalam tanda kutip benda, netral. Kekayaan itu netral kok. Tidak membuat kita berdosa atau tidak, membawa kita ke surga atau tidak, atau membuat kita tidak masuk surga. Bukan itu. Tapi sekali lagi, yang dikritik oleh Yesus adalah cara menyikapinya. Selain yang selama ini kita pikirkan bagaimana cara mendapatkan dan menggunakannya, tapi cara menyikapinya. Orang itu boleh saja kaya, punya materi banyak, punya kepandaian. Orang itu bisa cantik, tampan dan sebagainya, sangat bijaksana seperti Raja Tirus tadi. Tetapi jangan hal-hal itu lalu membuat kita itu menjadi sombong. Yang dibenci Allah sekali lagi bukan orang kaya dengan kekayaannya, tetapi adalah kesombongannya, yang mengagungkan dan mengandalkan kemampuan pribadinya, yang mengagungkan kehebatannya. Ini yang dikritik Allah. Maka mari Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi perenungan bagi kita. Memang bagaimana kekayaan apapun itu, kepandaian kita, harta benda yang kita miliki, kecantikan, kebijakan, ketampanan kita, bagaimana itu disikapi dengan baik. Apakah membuat kita semakin dekat dengan Allah
atau membuat kita semakin jauh dari Allah? Apakah membuat kita semakin rendah hati karena menyadari semua itu kita dapatkan semata-mata hanya dari kemurahan Allah, atau membuat kita menjadi sombong? Semoga yang kita mohon kepada Allah, semoga kekayaan apapun yang kita miliki, karena itu berasal dari Allah, semoga kita sikapi dengan bijaksana juga, sehingga tidak menimbulkan kesombongan. Dan dengan demikian apa yang kita miliki menjadi alat bantu, sarana kita untuk bisa membantu sesama, menolong orang lain, sehingga akhirnya nama Allah yang semakin dimuliakan. Dan sekali lagi, kita tidak jatuh dalam kesombongan yang membuat kita terpisah dari Allah, yang membuat Allah tidak berkenan kepada kita.